Hati-hati loh, rakyat tuh sensitif kalau pajak dinaikkan. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Astagfirullahalazim. Hei Samsul, enak aja lo nyamain manusia, rakyat Indonesia ini dengan binatang. Pendukungmu aja samain dengan binatang. Karena mendukung dan memujamu dengan mulut dan perut, bukan dengan pikiran. Kasih aja makanan dan susu gratis pendukungmu biar gemuk, terus lo potong-potong atau diperas. Masa punya program memberikan makan dan susu gratis, tetapi dengan cara menaikkan pajak? Itu sama dengan bohong. Program dengan menaikkan pajak di masa para petani yang hasil harganya anjlok di segala bidang ini sama dengan membunuh rakyat. Ditambah lagi hukum negara menjadi lemah tidak menentu. Jangankan akan mempersulit pengusaha lokal dalam negeri, pengusaha luar negeri pun akan hengkang lari dan tidak mau berinvestasi di Indonesia. Ini akibatnya seorang anak Presiden Republik Indonesia, SDM rendah, mempunyai gagasan hasil ngawur dan banyak berhayal. Menjadi pejabat pun karena karbitan. Cawapres Gibran menganalogikan menaikkan rasio pajak seperti fattening hewan di kebun binatang, dalam artian membuka dunia usaha baru atau tambahan support pada usaha yang sudah ada untuk menambah pendapatan negara dari pajaknya. Sangat mudah difahami, seperti angin tak punya KTP karena sama-sama analogi. Tapi ngomong-ngomong, penghuni kebun binatang udah pada bayar pajak belum nih? So sorry ya. Kalian paham nggak yang dikatakan oleh Gibran ini? Maksud Gibran ini kita mencari target baru, orang kaya yang belum terdeteksi di Dirjen Pajak gitu. Misalnya saya orang kaya tapi kekayaan saya belum terdeteksi di Dirjen Pajak, maka nanti saya menjadi target membuka kebun binatang baru, kita tanami, kita gemukin binatangnya. Kita gemukin hewannya. Tadi gitu ya. Coba kita putar ulang kok kayak lupa. Ingin memperluas kebun binatangnya. Memperluas. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Tuh, binatangnya kita gemukkan. Ya walaupun udah dijelaskan oleh staf pajak kalau permisalan ini adalah hal wajar, tapi ini sebaiknya nih cari permisalan lain karena bikin gaduh dan rame. Ya kita udah ditarik pajaknya, udah gitu disamakan sama binatang, kebun binatang. Siapa sih yang gak marah? Iya. Andri Cicamsul, pembayar pajak dan dunia bisnis dianalogikan binatang dalam kebun. Setelah Prabowo memberikan penjelasan soal debat cawapres kemarin di area konferensi pers, akhirnya banyak media yang mungkin berafiliasi dengan paslon yang salah satu capresnya pelanggar HAM tersebut memberikan penilaian bahwa sentimen positif untuk Samsul sangat tinggi. Dan faktanya, sebagian besar rakyat Indonesia sudah tidak percaya lagi dengan Samsul yang belum selesai bertugas sebagai wali kota langsung loncat mau jadi wakil presiden karena dirinya adalah anak Pak Lurah. Praktek-praktek model nepotisme seperti ini sudah sangat dibenci oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Dan jelas saja, rakyat sudah muak praktek nepotisme yang sering terjadi di zaman Orde Baru. Jadi kalau Samsul tiba-tiba diusulkan jadi cawapres, jelas saja sebagian besar rakyat Indonesia teringat dengan zaman rezim Orde Baru. Gibran Rakabuming kembali dianggap melakukan tindakan provokatif dalam debat cawapres di JCC, Jakarta, Jumat tanggal 22 Desember tahun 2023 kemarin. Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN, Ganjar Pranowo Mahfud MD, Arsyad Rashid, pun menyoroti dan memberikan tanggapannya soal tindakan provokatif Gibran tersebut. Arsyad juga menyentil Komisi Pemilihan Umum KPU dalam menyikapi hal ini. Arsyad berharap KPU tidak diam melihat tindakan tersebut. KPU, kata dia, seharusnya bisa menindak hal itu sesuai ketentuan undang-undang. Harapan saya,
KPU kan enggak buta untuk melihat, enggak tuli untuk mendengar, kata Arsyad saat ditemui di Desa Baru Gubuk, Jatisari, Karawang, Sabtu tanggal 23 Desember tahun 2023. TPN kata Arsyad, percaya bahwa KPU akan memberikan tindakan yang sesuai agar pelaksanaan sisa debat berikutnya tidak terulang kejadian provokatif serupa. Kita percayakan tindakannya kepada KPU, kemudian ke depan penyempurnaan harus dilakukan terus, ucapnya. KPU sendiri menyatakan akan kembali mengingatkan dan menegur Gibran atas tindakannya yang mengomporinya ketika berlangsungnya debat kedua Pilpres 2024. Nanti kita ingatkan lagi, kita tegur lagi, pada evaluasi hasil debat yang kedua ini, kata Ketua KPU RI Hashim Asyari ditemui usai debat, di JCC, Jakarta, Jumat tanggal 22 Desember tahun 2023. Hashim mengatakan KPU pasti bakal menggelar pertemuan lanjutan dengan tim pasangan Capres-Cawapres dan masing-masing tim dipersilakan mengajukan sejumlah catatan dan evaluasi terkait debat sebelumnya. KPU akan mendengarkan dan kemudian akan mengambil keputusan apa-apa yang perlu kita evaluasi, termasuk memperingatkan kembali tampilan-tampilan yang boleh dikatakan sudah disepakati untuk tidak dilakukan pada saat debat ini, jelas Hashim. Namun begitu, Hashim tetap menepis niatan untuk memberikan konsekuensi bagi calon yang melanggar kesepakatan dalam debat. Ia menyinggung soal kedewasaan masing-masing calon selaku orang yang berkompetisi untuk meraih tampuk kekuasaan tertinggi. Sebetulnya ini kan komitmen dia, komitmen antar calon dan kami menganggap masing-masing calon kan orang yang secara politik sudah dewasa semua tentang apa yang sudah disepakati itu, pungkasnya. Gibran tampak menampilkan kembali gestur yang mirip saat debat perdana Capres beberapa waktu lalu. Tepat saat segmen 2 debat Cawapres selesai, Gibran mengarahkan diri ke para pendukungnya sambil mengangkat kedua tangannya. Gestur itu tampak seperti gerakan Gibran yang dirasa memprovokasi pada saat debat perdana Capres. Gestur Gibran itu tampak disambut oleh para pendukungnya. KPU RI telah menegur Gibran ihwal sikap yang ditunjukkan saat debat Capres perdana. Teguran itu disampaikan oleh KPU melalui rapat evaluasi debat perdana bersama tim pasangan calon peserta pemilu yang berlangsung Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 di kantor KPU RI, Jakarta. Gibran Rakabuming kembali dianggap melakukan tindakan provokatif dalam debat Cawapres di JCC, Jakarta, Jumat tanggal 22 Desember tahun 2023 kemarin. Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN, Ganjar Pranowo Mahfud MD, Arsyad Rashid, pun menyoroti dan memberikan tanggapannya soal tindakan provokatif Gibran tersebut. Arsyad juga menyentil Komisi Pemilihan Umum KPU dalam menyikapi hal ini.